Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Susanti dari program studi pendidikan biologi kelas D, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat Angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gagasan Paulo Freire dalam bukunya Pendidikan yang Membebaskan, yaitu pada bab 2, Masyarakat Bisu dan Matinya Pengalaman Demokrasi. Paulo Freire adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial. Beliau lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, Brazil, dan meninggal dunia akibat serangan jantung di São Paulo, Brazil pada tanggal 2 Mei 1997. Selain tokoh pendidikan, beliau juga adalah seorang teoretikus pendidikan yang berpengaruh di dunia. Di Brazil, perbedaan sosial di kala itu, ciri hubungan antar manusia dalam perkebunan besar, tidak memungkinkan adanya dialog, baik dari para tuan tanah maupun dari para budak. Di perkebunan itulah tertanam akar kebisuan dari masyarakat Brasilia. Demi untuk mencapai ketenangan, mereka menerima keputusan-keputusan dari para tuan tanah tanpa melalui dialog. Di kota-kota yang dilanda kemiskinan, dihisap dan dicekik oleh kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa dari perkebunan-perkebunan besar, sangat tidak mungkin tumbuh kehidupan kota yang demokratis. Rakyat dipaksa menyesuaikan diri dengan struktur kehidupan otoriter yang keras dan membentuk penegakan mentalitas anti-demokrasi. Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kontras itu, lahirlah suatu kebudayaan yang disebut oleh Paulo Freire dengan kebudayaan bisu. Dalam kebudayaan bisu yang demikian itu, kaum tertindas hanya menerima begitu saja segala perlakuan dari kaum penindas. Karena itu, menurut Paulo, untuk menguasai realitas hidup ini, termasuk menyadari kebisuan itu, maka bahasa harus dikuasai. Menguasai bahasa berarti mempunyai kesadaran kritis dalam mengungkapkan realitas. Pendidikan yang relevan dalam masyarakat berbudaya bisu adalah mengajar untuk kemampuan mereka mendengarkan suaranya. Pendidikan hadap masalah adalah pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh Paulo, yang lahir dari konsepsinya tentang manusia. Manusia sendirilah yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan hadap masalah. Manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya, tetapi ia berada dalam dunia dan bersama-sama dengan realitas dunia. Realitas itulah yang harus dihadapkan pada nara didik agar tercipta kesadaran akan realitas itu. Paulo membagi 4 tingkat kesadaran manusia, yaitu yang pertama, kesadaran intransitif, yang kedua, kesadaran semi-intransitif atau kesadaran magis, yang ketiga, kesadaran naif, dan yang keempat, kesadaran kritis intransitif. Intinya, Paulo Freire melalui pemikirannya beranggapan bahwa sudah saatnya bagi negara untuk mengganti secara total sistem pendidikan yang menurutnya sangat menindas tersebut dengan sistem pendidikan yang baru, karena baginya pendidikan adalah suatu proses pembebasan dan untuk memanusiakan manusia. Baginya, pendidikan adalah suatu proses pencarian realitas diri serta sebagai alat untuk membebaskan diri dari segala bentuk penindasan dan belenggu yang mengikatnya.